Ya, shalom, silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya, aku semua tim Gembala Anak Jemaat Tuhan berikan kesempatan untuk melayani kembali di sini. Hari ini topik atau bulan ini ya, menjadi terang, ya kan? Tapi sebetulnya untuk background ya, kan amanat agung adalah minta kita untuk menjadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka segala yang kuperintahkan kepadamu, ya kan? Sebetulnya perintah Tuhan atau ajaran Tuhan itu yang mana sih? Ya. Atau yang paling penting, ajaran Tuhan kan banyak kan? Sebetulnya paling penting nggak boleh ya diganggu gugat, harus ada di setiap orang Kristen itu yang mana? Hukum Pak, hukum kasih Tuhan Allah, bukan hukum, pengajaran, ya. Pernah pikir juga ya, saya pikir juga dari 4 kitab Injil, Lukas itu dokter pinter ya, tapi dia pengikut belakangan, jadi dia nggak bisa ikut dari Tuhan Yesus dari awal. Markus ya rakyat jelata lah ya. Yohanes juga nelayan, dia paling bisa soal kebatinan ya, hati. Ya, pengajaran itu siapa? Ya Matius, karena dia pemungut pajak. Jadi kalau pemungut pajak kan pasti harus cermat hitung uang ya. Jadi ajaran dia itu paling urut, paling tulisan Injilnya itu paling urut, paling baik. Ya. Dan ajaran Tuhan Yesus itu ada di Matius 5, khotbah di bukit. Ya, Matius 5, Matius 6 ayat, Matius 7, Matius 5 tentang berbahagia, tentang menjadi terang yang akan kita bahas, tentang pengajaran yang sejati. Ya, Matius 6 tentang sedekah, berdoa, berpuasa, kekayaan. Ada tentang mencari kekayaan, ada juga ya. Tentang jangan khawatir, Matius 7 menghakimi. Jadi itu pengajaran yang paling penting dari Tuhan Yesus. Jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, dasar kita, akar kita itu di Matius 5 itu, khotbah di bukit atau di Beatitudes ya, di Beato ya, kebahagiaan. Jadi boleh ya. Nah, tadi yang saya sampaikan itu, ajarlah mereka segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Apa ajaran Tuhan yang terutama? Ya, sebelum kita mengajarkan orang lain atau kita dikasih tahu atau kita ditanya kita mau menjawab, kita harus tahu. Jadi khotbah di bukit berikutnya mengajarkan intisari kebenaran. Baik, langsung saja ya. Ajaran yang pertama yang paling gak boleh lupa ya. Kalau Bapak Ibu sudah menangkap poin ini, minta pulang dulu, nanti boleh minta izin sama Pak ya, saya sudah tahu boleh pulang nggak ya. Oke. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Makanya disebut khotbah di bukit ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian dia ada berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagialah karena kau dianiaya dan seterusnya. Nanti ada ayatnya saya. Jadi yang pertama, ajaran Tuhan yang paling penting itu, kita harus ngerti bagaimana kita berbahagia di dalam Kristus. Kalau kita sudah dapatkan itu, selesai. Ya, hidup gampang. Tapi kalau kita belum bisa berbahagia, bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa bilang, oh itu Tuhan Yesus itu bahagia. Kamu sudah bahagia? Ya, sedang mengusahakan sih. Gitu ya. Tapi Pak, Tuhan Yesus ada berbagai berbahagia. Yang pertama dia bilang, berbahagialah orang yang miskin.
Di kitab yang lain miskin saja, kalau di sini miskin di hadapan Allah. Ya, sama aja ya. Memang orang yang susah itu, miskin susah itu, sebetulnya punya kesempatan untuk bahagia paling gampang. Kalau Bapak Ibu sekarang punya segala sesuatu untuk bahagia, susah. Bahagia yang sejati ya. Saya dulu pernah bangkrut. Pernah juga mepet dalam keuangan. Bapak Ibu pernah? Sama berarti kita. Ya. Tapi saya mengalami saat-saat itu paling, waduh enak sekali menyembah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena memang kita lagi terpojok dari mana-mana, nggak ada lagi mulai kemana-mana. Kita datang kepada Tuhan, kita langsung merasakan kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Tapi kalau semuanya fine-fine saja, makanya Tuhan Yesus bilang, susah orang kaya masuk kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Termasuk orang Kristen kadang-kadang tidak mengalami kerajaan Allah. Ya. Karena apa? Karena ketika kita kaya semua baik, kita nggak punya merasa kita butuh Tuhan. Ya. Dan itu yang membuat kita tidak bahagia, karena kita mengandalkan kebahagiaan kita itu dari yang lain. Ada Presiden Amerika datang ke Indonesia kan, melihat banyak orang miskin minta-minta di lampu merah kan. Karena di Amerika banyak juga orang miskin. Kenapa kamu minta-minta? Kenapa kamu gak kerja? Untuk apa saya kerja Pak? Supaya kamu kaya. Untuk apa saya kaya Pak? Supaya kamu bahagia. Lalu orang miskin tuh, kalau minta-minta tuh, sekarang saya sudah bahagia Pak. Saya tinggal begini dapat uang. Saya makan kerupuk. Pernah lihat anak-anak di lampu merah yang kecil-kecil itu? Ya, nari-nari, kita nggak dikasih apa-apa gitu ya. Dulu ya, kalau sekarang kita mukanya agak sedih sebagian ya. Dulu kita orang happy. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kayak joke ya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang orang yang seperti itu kok bisa happy. Orang yang punya duit banyak gak happy. Ada dulu pelawak juga aktor TV ya, namanya Robin Williams, nggak tahu ya, lucu ya. Kalau bisa dulu ada film dia orang alien datang ke bumi. Nano, masih kan ya. Ya, kalau usia saya mungkin masih. Dia kaya raya, uangnya jutaan dolar, kalau dirupiahkan berapa dengan dolar sekarang? Ya, udah mau saya bicara dolar lah Pak, pusing saya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dia mati, ya, menghabisi dirinya sendiri karena dia merasa tidak happy. Dia bisa buat orang happy dengan lawaknya, dia nggak bisa happy dengan dirinya sendiri. Jadi kekayaan tidak bisa membuat orang happy. Yang satu lagi, dulu saya suka sekali lihat YouTube itu makan ya, yaitu sebetulnya koki yang terkenal, ya, Anthony Bourdain ya. Wah, itu juga terkenal sekali, presiden, ya, pemimpin bangsa, karena dia termasuk juga dia jago kuliner, dia bisa kasih review. Jadi kalau dia datang ke suatu negara, orang suka di-review, jadi orang suka datang ke negara itu kan. Dia lagi di Paris, dia mau syuting juga lah mungkin acara berikutnya, tapi dia ditemukan besoknya di hotel, dia sudah meninggalkan dunia. Jadi dia sepertinya enak jalan-jalan kemana-mana, makan-makan, lihat negara ini, negara itu, tapi dia tidak. Bapak Ibu sekalian, pelajaran pertama di dalam hidup mengikut Tuhan Yesus adalah menjadikan Tuhan benar-benar sumber happiness kita. Waktu pertama kita terima Yesus, itu pasti. Rasul Petrus bilang ketika kita mengenal dia, kita mendapatkan joy unspeakable, full of glory. Kita menerima sukacita tak terkatakan, ya, penuh dengan kemuliaan. Saya ingat waktu SMP saya dijebak ya ke PD di rumah keluarga saya. Kemudian ada kakak-kakak dari pelayanan mahasiswa ya, dari kan Fatkum Rohani, yang kuning itu ya. Lalu dia ajak, siapa yang mau terima Yesus? Berdoa. Semuanya dipaksa berdoa semua ya. Nggak tahu yang lain merasakan apa, tapi
saya waktu itu menerima Yesus dan saya happy sekali. Waktu itu masih naik PPD pulang dari arah Kebayoran ke rumah kami di Senayan gitu. Senayan bukan kayak sekarang Senayan City, maksudnya itu ada komplek apa gitu ya. Dan saya melihat ya polusi Jakarta itu kelihatan beda, kelihatan terang. Walau Jakarta polusi, kotor, debu gitu, saya melihat terang, mata saya melihat itu beda. Gitu ya. Seperti, saya sudah diampuni dosa saya, hidup ini ternyata indah. Dan saya melihat dunia itu dengan cara mata yang berbeda, dengan mata yang berbeda. Semuanya indah, semuanya bagus. Ada banyak kemungkinan, possibilities is everywhere. Ya kan? Tapi berjalan dengan waktu, saya lupa ajaran yang paling utama itu. Ketika kita penuh kekhawatiran, hal-hal ini, hal-hal itu, kita lupa ke dasar. Kita ini kan sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Gak perlu lagi mati di neraka. Gak perlu lagi hidup sendirian. Engkau datang untuk memberi hidup berlimpah. Asal saya tahu caranya, hidup saya pasti berlimpah. Happy sekali. Cuma seringkali kita kemudian terlalu banyak tahu, kurang praktek. Jadi kita justru tidak happy. Carilah dulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, ya kan? Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Lupa mencari Tuhan setelah kita tahu Tuhan. Akibatnya kita kekhawatiran, kita sakit, kita bingung. Ya. Hari ini Tuhan mau kita kembali kepada pengajaran. Kamu masih ingat gak cara happy? Kamu masih ingat gak membuat dirimu happy? Kalau kita gak ngerti cara itu, ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang missing dalam hidup kita. Kita harus balik. Mungkin kasih kita itu udah jauh jatuh ya. Kalau di kita Wahyu dikatakan itu sudah bisa jatuh. Ya. Kita udah lupa esensi kehidupan kita, esensi kekristenan kita. Saya belajar banyak dari masa-masa susah hidup saya, sehingga saya bisa menikmati happiness dengan cara gampang. Menurut saya ya, daripada makan steak di restoran yang mahal, saya lebih enak makan Indomie di rumah. Ya salah satunya kalau saya makan steak, saya ajak istri saya, anak saya 3, saya bayar banyak, 1 juta gitu. Kalau makan Indomie, udah istri saya beli. Tapi truly ya, kalau saya makan Indomie, ya jangan tiap hari Bapak Ibu sekalian, bukan iklan. Dan bukan mereknya ya, merek apa aja terserah. Saya bisa menikmati dalam kesendirian, nikmat rasanya, kuahnya, mungkin bensin banyak sekarang ya. Kalau sekali-sekali boleh. Tapi saya merasakan serenity, saya happy. Ya. Bagaimana saya bisa mengalami itu? Karena saya sudah pernah mengalami susah dan saya tahu Tuhan itu baik sama saya. Dan itu memori itu ada di dalam diri saya nggak bisa lupakan. Jadi kalau saya dalam kelimpahan pun saya tahu. Ya. Makanya miskin di hadapan Allah. Pak saya kaya sekali Pak. Gak apa-apa, aku juga bisa miskin di hadapan Allah. Bilang Tuhan ini semua gak ada artinya apa-apa. Tanpa Engkau aku gak punya apa-apa. Aku mau kamu Tuhan. Aku mau kamu datang ibadah hari Minggu. Ya. Khotbah bagus, khotbah. Tapi khotbah kan kadang-kadang ya ada yang daging lokal, daging import, ya kan? Kadang-kadang kita nggak bisa pilih siapa yang harus khotbah. Tapi Roh Kudusnya sama, amin. Tapi dalam pujian penyembahan itu poin yang paling penting. Bapak Ibu harus bisa merasakan Tuhan di sini dan aku haus, aku mau Engkau jamah aku Tuhan. Bapak Ibu saat duduk di rumah juga begitu. Engkau yang paling penting. Dan harus sampai merasakan bahagia. Kalau engkau tidak bahagia, jangan tunggu sampai minggu depan atau bulan depan. Temukan esensinya, kenapa engkau kehilangan kebahagiaan yang sejati. Ya, ingat hukum surat Yohanes 1 ya. Kalau engkau diisi dengan hal-hal yang lain, kasih Allah akan hilang darimu. Ya. Kalau kita udah cinta sesuatu lebih dari Tuhan, kita keinginan mata, keinginan daging, kekuatan hidup itu ya. Kasih Allah tidak akan ada dalam diri kita. Bapak Ibu harus kikis itu semua. Ya. Bukan kita tidak boleh hidup kaya dan punya segala sesuatu, tapi hatimu harus selalu miskin di hadapan Allah. Baru kau bisa bahagia.
Kalau itu kok tidak lakukan Bapak Ibu, aduh, jadi orang Kristen itu sedih. Dan Bapak Ibu nggak bisa menjadi terang. Karena kita tidak memiliki dan orang tidak bisa melihat esensi itu dalam diri kita. Dan kita tidak bisa bahagiakan orang kan Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaan itu aura, ya kan? Ada orang yang seperti saya mukanya, kata orang kok sedih ya, gitu ya. Memang dasarnya begitu. Tapi di dalamnya bahagia. Orang yang dekat sama saya bisa merasakan saya bahagia. Ya. Jadi hidup berbahagia itu penting sekali, amin. Nah, ini ucapan berbahagia ada banyak sekali, Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Dan Tuhan selalu katakan yang ekstrim, misalnya kau berbahagialah kalau kamu dianiaya, ya kan? Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran, dan seterusnya. Ya. Itu artinya di dalam segala sesuatu, kunci pengajaran Tuhan Yesus itu adalah seni untuk berbahagia di dalam segala peristiwa. Di dalam sakit bisa nggak bahagia? Di dalam kekurangan uang bisa nggak bahagia? Kalau kita nggak bisa itu, berarti kita pelajaran pertama belum lulus. Harus kembali ke pelajaran pertama. Gak apa-apa Bapak Ibu, itu proses. Kadang-kadang kita perlu melalui beberapa pengalaman hidup untuk bisa mengerti itu. Tapi seni berbahagia dalam segala sesuatu itu harus menjadi kepunyaan kita dan gak bisa diambil oleh siapapun. Itu sebabnya Rasul Paulus mau dipenjara, mau dipukulin, mau dilemparin batu, mau kapalnya karam, dia gak peduli, dia tetap happy. Itu juga Tuhan Yesus, kapalnya terombang ambing, dia tidur aja Bapak Ibu sekalian. Udah tahu seni berbahagia bahwa Tuhan itu ada di sekeliling kita, di mata Dia mengawasi kita, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, bahwa kita dibenci mata Tuhan, kita ini penting di hadapan Allah, kita disayangi Tuhan. Ketika aku berjalan hari ini, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupku. Kenapa aku sedih? Amin. Loh, kalau saya mengalaminya kenapa? Itu pelajaran nomor 3 atau nomor 4 kali ya. Untuk menuju tahta harus ada derita, ya kan? Yusuf untuk mendapatkan tahta dia harus mengalami dulu menjadi budak di rumah Potifar. Kok harus gitu Pak? Daud sebelum menjadi raja dia harus dikejar-kejar dulu sama mertuanya. Kenapa harus begitu Pak? Ya itu undang saya berikut saya bicara kenapa. Ya. Tapi singkat cerita, ya kalau nggak begitu nanti nggak layak, nggak pantas untuk mengalami tahta. Dia bisa cepat kayak Yerobeam. Betul Yerobeam? Yerobeam itu ketika Salomo menyembah berhala, Nabi datang, kamu kerjanya terbelah di 10 untuk Yerobeam, ya. Yehuda untuk Rehabeam anaknya Salomo. Tahu jadi Tuhan sama Yerobeam. Yerobeam ini, Pak ini poin 1 aja udah berapa menit juga? Nah sebenarnya kalau poin 1 udah selesai, bisa pulang. Yerobeam itu Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa potensinya ya sama hebatnya dengan Daud. Sama Daud dia bilang apa? Dari keturunanmu tidak ada berhenti kerajaan kan? Pada Yerobeam dia janji juga begitu loh. Baca firman Tuhan. Bahkan akhirnya keturunan Daud hanya punya satu kerajaan, Yehuda kan. Lewi gak ada yang satu suku. 10 suku akan dibawa Yerobeam bersama anak-anakmu, keturunanmu. Ih, sama janjinya seperti kepada Daud. Tapi janji Tuhan itu bisa berubah ya kan? Kalau dia tidak melakukan bagian dia. Setelah dia bikin sapi emas ya kan, kemudian anak-anaknya jahat dan Nabi bilang jadinya mestinya begitu, tapi sekarang udah gak jadi. Real. Tapi janjinya itu sebetulnya demikian. Karena dia lupa diri, maka dia mengalami seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena nggak siap. Walaupun dia mengalami penderitaan, tapi dia nggak siap untuk mengalami semua itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesusahan, be happy. Karena Bapak Ibu itu diproses untuk
kemuliaan yang lebih besar. Pak, saya kesusahan saya lebih besar dari kesusahan Bapak. Berarti Bapak sebetulnya punya potensi mendapat kemuliaan yang lebih besar dari saya. Makanya habis kebaktian nanti saling cerita kesusahannya. Siapa yang lebih hebat kesusahannya? Kemuliaannya makin besar. Asal lulus ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak lulus dari kesusahan yang Tuhan izinkan kau lakukan, kau alami, kau tidak bisa mendapatkan mahkota itu. Tapi kalau kita melalui itu dan menang, Bapak Ibu siap. Jangan lupa ya, kita bukan hanya masuk surga. Kadang-kadang pendeta hanya sampai masuk surga. Masuk surga itu hanya satu bagian dari kehidupan yang singkat. Ya kalau kita tahu tentang akhir zaman, kan kita hidup, mati di surga. Kerajaan 1000 tahun, pemerintah bersama Yesus. Kemudian kerajaan di bumi yang baru, Yerusalem yang baru, selama-lamanya pemerintah bersama Yesus, ya kan? Tuhan kasih hint. Satu talenta jadi 10, satu talenta jadi 5, satu talenta jadi 10. Kok akan memerintah 10 kota? Dibilang begitu ya. Berarti di kerajaan yang baru nanti ada yang diberi hak atau bukan hak ya, jabatan untuk memerintah lebih banyak daripada orang yang lain. Kalau Bapak Ibu mau memerintah satu kecamatan di dalam pemerintahan Yesus yang baru, harus menang dari ujian karakter, ujian kapasitas, ya, ujian apalagi keputusan, kesucian, ketulusan, kerendahan hati. Kalau lulus dalam hidup ini Bapak Ibu, nggak perlu dapat mahkotanya di sini, mahkotanya nanti di surga dan di dalam kehidupan yang berikut ya. Kenapa kita lupa? Karena kita pikir hanya masuk surga dan masuk neraka antara dua. No, ya kan? Ada upah. Tuhan Yesus bicara tentang upah berkali-kali, ya kan? Ada sesuatu yang dijanjikan. Itu sebabnya misionaris mati di Papua. Kemarin saya baru ke Tarutu, saya melihat patung Mameksan, ya kan? Kita melakukan amanat agung juga. Jadi ada satu jemaat yang punya kampung di sana di Siborongko. Sebetulnya ibunya yang terbeban. Jadi anaknya setelah ibunya meninggal, merayakan 1 tahun meninggal, dia mau bikin KKR. Yang datang hampir 900 orang. 8 gereja batu, support semua. Ya, masing-masing gereja core. Jadi core-core-nya itu 1 jam, Bapak Ibu. Berpuji-pujian khotbah, ya kan? Wah, tapi luar biasa. Jadi Bapak jemaat kami itu juga luar pintar, dia kasih hikmat Tuhan, jangan kasih firman aja, kasih pupuk mahal sana. Tanahnya agak susah lah, miskin. Jadi atau gara-gara pupuk atau mana datang hampir 900. Saya kaget pakai tenda gitu, udah kayak kakek-kakek di Amerika tahun 40-50-an. Bapak bangga istri saya. Karena yang bilang kalau yang wanita, bapak yang bapak susah laki-laki nanti tuh. Ini bapak itu kebanyakan yang ke gereja istrinya. Bapaknya ngapain minum tua? Di Lampung katanya. Jadi si tuanya ngajak ke gereja, gak usah ke gereja Pak, minum sama-sama. Jadi istri bapak di bagus. Saya kan nyanyi kan? Jadi orang sana itu suka nyanyi. Wah, makin semangat dia nyanyi. Akhirnya KKR-nya itu baik kan di kampung gitu. Senyap Bapak Ibu, gak ada yang ribut, gak ada gini-gini. Tantangan keselamatan dan seterusnya luar biasa. Ya. Tapi intinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Kita masuk ke poin kedua, hidup menjadi terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu, sebetulnya garam itu ditaruh manapun sudah asin ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebetulnya membuat garam tidak asin lagi itu udah sangat susah lah. Dicuci gimana sih? Kayak pernah bikin garam jadi tidak asin?
Allah ya. Susah Bapak Ibu sekalian, ini mau udah asik mau diapain lagi gitu kan. Jadi kalau orang bilang saya susah menjadi terang, ya nggak mungkin lah, kamu terang kok. Saya nggak bisa menjadi garam. Lah ya kamu udah asin kok, iya kan? Ya kamu murtad aja baru kamu bisa jadi garam, kamu bisa terang. Itu makanya yang bilang gimana mau diasinkan lagi karena dia udah murtad. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dengan apapun yang kau adakan sekarang, aku tuh sudah menjadi terang. Cuma potensi terangnya seberapa, berapa asinnya garammu itu atau berapa banyak garammu diekspos itu ya beda-beda kan. Jadi menjadi terang itu bukan perintah, not to do but to be, iya kan? Bukan untuk melakukan, tapi engkau adalah, iya kan? Lo orang kita garam, kita terang, mau diapain juga kita garam, iya kan? Bagus sekali. Tapi intinya poin pertama itu harus ngerti dulu, bahagia. Kalau bahagia Bapak Ibu pasti akan memancarkan kebahagiaan itu kemana-mana ya kan. Anak sekolah, anak saya dulu ada program pemerintah namanya apa gitu ya, lupa juga. Jadi 6 bulan ditempatkan di kampus di luar negeri gitu, nanti balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi anak saya pergi ke Berlin, dibayarin asramanya sama uang makannya lah. Kemudian, nah saya tahu kalau dia pulang, saya bilang get over ya, yang sedikit kalau di Berlin biasa kan kalau orang pulang langsung rasanya lebih bagus di sana daripada di sini. Tapi tetap saja awal-awal dia selalu cerita kalau di Berlin katanya, wah transportasi inilah begitulah, gak usah disuruh ngomong pun orang kan ngomong karena dia mengalami Bapak Ibu sekalian, iya kan? Nah, saya udah ngajarin gitu, tapi beberapa waktu yang lalu saya pergi juga jalan-jalan ke luar negeri. Saya pulang, saya cerita lagi sama anak, kau di sana. Jadi udah menyalahi apa yang saya ngomong ya, secara bercanda. Karena apa yang kita alami itu pasti kita ingin cerita, ya toh? Karena itu so special. Jadi menjadi garam, menjadi terang Bapak Ibu sekalian, bukan masalahnya bagaimana caranya. Kita mengalami enggak? Kita happy gak sebagai orang Kristen? Kita happy gak sebagai anaknya Bapa? Kita mengalami Yesus gak pagi ini? Kalau itu kita alami, gak usah menjadi terang. Suamimu pun akan tergagum-gagum. Suamimu yang malas ke gereja pun jadi ingin ke gereja. Banyak jemaat seperti itu. Dari latar belakang lain atau Kristen tapi gak pernah ke gereja, melihat istrinya ke gereja so happy. Sekali ini aku ikut dong. Dan akhirnya ikut Tuhan. Tapi kalau kita gak happy, ya, kita cerewet di rumah, kesel suami kok begini sih, kamu ini begitu, begitu. Firman Tuhan kan mengatakan demikian. Oh, makin mental. Ayat ini mengatakan, makin mental. Rasul Petrus bilang perhiasanmu itu apa? Hati yang apa? Manusia batin yang lemah lembut, yang enak ya kan. Gak usah dengan perkataan juga dia akan datang kepada Tuhan. Teman kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita, Bapak Ibu sekalian. Menjadi terang, not to do but to be. Kalau kita nggak happy, poin pengajaran Tuhan Yesus yang pertama sampai dia ulang-ulang, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah yang lembut hatinya, berbahagialah yang mendatangkan damai. Kalau kita tidak berbahagia, kita tidak bisa menjadi terang. Jadi pulang dari gereja, bagaimana saya berubah Pak? Ya gak usah berubah, kalau kita garam, kita menjadi terang. Kita pada dasarnya itu Tuhan, Bapak sekalian. Kita sering sekali ditipu oleh iblis. Masalah persoalan orang Kristen, ya, itu hati dan pikiran. Itu engkau bisa menjadi hebat dalam hidup ini, menjadi orang yang beribadah dengan baik, ya, mau sekuler, mau rohani, itu hati dan pikiran. Paling pertama hati, tapi pikiran juga. Karena berubahlah oleh pembawaan pujimu ya. Yang susah itu kalau kamu gak berhasil, kamu orang gagal, ya kan?
Jadi gimana supaya saya ya terima saja. Ya, saya anak Allah, saya diampuni dosanya, saya berbahagia. Amin. Saya berbahagia. Stres di kantor, saya berbahagia. Saya punya anak terang. Semua diambil daripada saya, asal saya nggak bisa diambil dari saya, yaitu Yesus Kristus. Panggilan di atas saya, pengurapan di atas hidup saya. Iya kan? Menyadari itu, bahwa menyadari bahwa engkau memiliki sesuatu yang tidak semua orang bisa memiliki. Jadi mulai Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kembali. Bukan coba, kalau saya bilang cobalah berbahagia, susah. Mendingan ikuti kata Tuhan Yesus, berbahagia. Kalau sedih, berbahagia. Katakan kepada diri sendiri, berbahagia. Kamu ini punya segala sesuatu, ini hatinya. Kemudian pelan tapi pasti seperti saya dulu, waktu susah, gak ada uang. Untung saya gak ada dekat saya, jadi saya gila. Tapi saya benar-benar happy. Iya ya, saya punya segala sesuatu ya. Ya, baru begitu Bapak happy, imanmu bangkit. Kalau kamu gak happy, imanmu gak bangkit. Begitu saya happy, lalu firman Tuhan tiba-tiba datang ke saya. Tuhan Yesus ngajar pindahkan gunung. Iya, saya bilang dalam nama Yesus, uang datang ke saya. Ini tuh diri saya ya, keyakinan saya boleh. Ya kan? Orang sesat nih Bapak. Orang Tuhan Yesus bilang suruh gunung pindah, itu sesat gak? Gunung, uang lebih sedikit dari gunung. Gunung berapa nilainya? Apalagi kalau ada banyak emas di dalam gunung, ya berapa? Saya yang bilang, uang datang ke saya, ya kan? Jangan terlalu liar, itu aja imajinasi. Gak ada uang yang tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba ada offer tuh, minta pekerjaan. Waktu itu saya masih konsultan. Datang. Datang uang. Ada orang yang baik sama saya. Kalau kita baik, orang lain juga dibuat baik sama kita, amin. Saya udah pensiun dari tahun 2008. Sekarang tahun 2018 tahun ya. Tapi saya masih bisa. Ya, bosan cerita banyak-banyak lah. Karena saya happy. Setelah saya happy, saya punya iman. Dan saya belajar, kalau saya happy dan saya lebih gampang itu menjadi terang itu kalau kita happy dan gak kekurangan. Karena manusia, boleh jadi pendeta Bapak, saya baru belajar setelah saya mengalami proses. Jemaat itu lebih suka pendetanya gak miskin. Ketika saya kekurangan uang, ini pelayan jemaat yang kurang menghargai saya, beda. Padahal saya rendah hati dan baik, gak berubah, gak beda. Tapi kalau saya kelihatannya, wah punya segala, lebih takut sama saya. Atau Tuhan Yesus pakai jubah yang bagus, ya kan? Jubahnya bagus, saking bagusnya gak dipotong, ya kan? Diundi, ya kan? Saya bayangkan Tuhan Yesus waktu pakai jubah itu ngacaknya gimana ya? Apa dia nggak merasa minder? Bukan minder ya, apa namanya? Aduh, ini jemaat yang saya kasih ini kelaparan semua, 5.000 orang itu kan lapar-lapar semua kan, nelayan semua. Itu kan yang di khotbah Tuhan Yesus kan. Terus Tuhan Yesus pakai jubah yang bagusnya itu. Tuh Pak Yakub tiba-tiba datang sini pakai jas Brioni gitu. Tahu nggak jas Brioni apa? Ya berapa juta gitu terus. Seperti orang-orang kulit hitam itu kayak kalung emas yang gede pakai rantai-rantai gitu buat izin ya, Budi langsung pulang kamu dulu ke kampung, berdiam dulu di sana, ya. Kan ada gimana ya? Tapi Tuhan Yesus pakai jubah yang mahal. Mungkin dikasih sama itu istrinya siapa penguasa Romawi itu kan, Susana dan segala macam lah. Ini pakailah Tuhan Yesus. Tapi dia bisa khotbah di depan orang miskin, gak malu dia. Ya. Dan Tuhan Yesus saya yakin,
mencermati kayak gitu-gitu. Tapi dia tahu kalau dia pakai jubah yang robek-robek itu orang Farisi pakai nggak mau dengar. Ya kan, pengusaha-pengusaha itu nggak mau dengar. Jadi dia pakai segala sesuatu hanya untuk supaya orang itu mendengar Injil, mendengar kabar baik. Ya kan? Haleluya, haleluya. Jadi saya belajar seperti itu. Kalau kita tidak happy, kita tidak mengalami berkat Tuhan, ya kan? Susah. Ada satu orang pendoa ya, saya kenal ya di gereja ini ya. Dia doa terus gitu, tapi kalau Zoom saya kan mukanya kok sedih terus, gimana sih? Hidupnya nggak happy, pendoa mukanya harus gitu, angker gitu ya. Kalau nggak begitu nggak jadi status pendoa gitu kan. Tapi kok ini ibu ini begini dan punya masalah banyak gitu dalam hidup dia gitu. Apa yang salah ini? Jadi saya ingat guru saya dulu bilang gini, juga di gereja saya dulu kata berita itu kan. Dia pendoa, yang satu lagi orang jemaat baru gitu. Tapi yang pendoa ini ibu ini sungguh saja hidupnya, nggak ada keajaiban mujizat. Tapi jemaat yang baru ini pada kelihatan suka jatuh lagi dalam dosa, bangkit lagi, jatuh bangun. Tapi tiba-tiba mengalami bonus ini, tiba-tiba mengalami mujizat ini, tiba-tiba mengalami ini, tiba-tiba mengalami ini. Dia bingung. Gitu loh. Wah, apa sih penyebabnya? Bapak sekalian. Kayak itu tadi, kalau Bapak Ibu tidak happy, tidak menjadi terang ke sekeliling Bapak Ibu sekalian. Ya. Happiness itu dengan iman itu jadi satu di hati. Artinya nggak benar Bapak Ibu tidak bisa mengalami kebaikan. Kalau hatimu happy, kau percaya kepada Tuhan, dengan sendirinya kau akan diberkati Tuhan. Dan orang lihat, tanpa kau paksa-paksa menjadi terang, menjadi garam, orang merasakan kegaramanmu, kasihan. Orang merasakan kau itu menyebarkan aura. Ngerti Bapak Ibu aura? Ada orang-orang tertentu kita dekat sama dia enak. Ya. Ada sesuatu, ngobrol dengan mereka enak. Ada orang kelihatannya mungkin tahu banyak ayat, ada di situ. Terus kita minggir ke tempat dekat Yesus, nanti dikotoin lagi. Ayat-ayat terus. Gak bisa menyebarkan aura. Yang bilang aura kasih memang aura kasih ya, ini bukan yang sana ya. Memang aura kasih Tuhan, aura kasih sayang Tuhan. Ya kan? Oke, langsung poin ketiga aja karena sudah 1 menit lagi, luar biasa. Yang terakhir, jalan yang sempurna. Pulang dari sini jangan lupa pelajaran yang paling penting yang harus kita bahkan kalau mengajar ke orang lain itu, ini poin yang paling penting, berbahagia. Harus bisa, orang Kristen harus bahagia. Kalau hidupmu gak bahagia, something wrong. Saya nggak salahkan Bapak Ibu, nggak salahkan siapa, nggak salahkan Tuhan, something wrong. Baca lagi itu Matius 5. Itu harus orang jadi orang yang paling berbahagia. Kedua, kalian mau berbahaya, lepaskan aura kebahagiaan untuk istrimu. Pertama-tama ke istrimu, ke suamimu. Ya, cek. Istri saya bilang, saya cek ombak. Istrimu happy nggak selama ini? Suamimu happy nggak selama ini? Ya. Kalau itu belum, ya berarti something wrong. Kau tidak bahagia, ataupun juga tidak menyebarkan kebahagiaanmu ke samping. Yang paling penting Bapak Ibu kalau menjadi terang ya, di rumah tanggamu dulu lah. Saya mau kau judi ya sama dia, kau judi. Di rumah lah Bapak Ibu. Banyak anak-anak pendeta ya, itu gak suka sama Tuhan melayani. Padahal orang tuanya bukannya kasar gitu, tidak ada maksud seperti itu. Mungkin terlalu sibuk pelayanan ya, sehingga tidak menyebarkan kebahagiaan pelayanan seperti penderitaan. Waduh, saya butuh bantuan banyak. Makanya saya tekad saya kan udah agak tua ya. Saya mikirin mana lagi ya, saya mau ajak istri saya tamasya gitu. Kayaknya dia mau ke negara sana ya, saya ajakin untuk saya ada uang. Ya kan? Itu aja. Yang terakhir saya dia jalan-jalan, saya ngeliat muka dia happy. Wah, ternyata gak susah bikin istri saya happy. Kasih uang yang banyak,
Dan jadi itu kita mau jalan-jalan bukan shopping. Tapi ini kan ulang tahun ntar lagi pernikahan. Boleh shopping sesuatu yang kamu paling suka lah. Nanti saya beli. Panggil saya papi kan, papi, kenapa panggil papi? Kan suami nggak tahu saya juga. Nggak jadilah yang itu, ini aja. Ya udahlah, jadi saya beli. Habis itu pindah ke tempat yang lain, suka juga. Ya udah ini lagi lah. Tadi dari satu kok jadi beranak-anak jadi banyak. Waktu di sana ya nggak apa-apa, sampai rumah saya terkeling tagihannya kok banyak banget. Terus kantor ngomong gini, kamu katanya mau bikin dia happy. Iya ya, apalah artinya begitu lah. Saya dia happy. Ya. 60 tahun ya ngurusin saya, ngurusin anak-anak. Ya, layak dia happy. Ya. Kalau Bapak mulai besok kasih happy, kok harus yang mahal-mahal. Ya. Mulai dengan kasih senyum. Good morning honey. Cantik deh. Tuh, itu saya udah jago tuh. Saya bisa ngomong cantik sambil mata saya ngeliat kemana. Tapi intonasi suara saya masih bagus, karena intonasi penting bagi ibu-ibu. Ya. Saya ngeliat Netflix lah. Tapi dia dengar pujian saya kan lagi dandan-dandan gitu. Kalau dia happy, happy wife make happy life. Ya. Jadi harus tahu itu bagus sekali. Yang terakhir, jalan yang sempurna. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ngeri gak? Orang Farisi ini puasa 2 hari sekali, 2 seminggu loh. Perpuluhan ketat sekali. Ya. Hukum Taurat itu to the T, ikutin. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau bukan lebih keras, lebih baik, bukan lebih benar. Ya. Nah, ini saya akan singkat saja. Setelah kita bahagia dan kita menjadi terang, banyak orang kemudian kuncup lagi. Karena bukan pendetanya, gerejanya salah khotbahin. Bagaimana kita masuk kepada lingkaran setan seperti orang Taurat, ahli Farisi dan semua orang-orang yang beragama. Kita ikutin aturan, tapi kita tidak ikutin apa niatnya, hatinya, ya kan? Dia kan kasih perpuluhan, orang tuanya gak diurus, ya kan? Karena uang untuk ngurus orang tua, dosanya perpuluhan untuk Tuhan ini, Tuhan lebih penting. Dahulukan Tuhan dari manusia, gitu kan? Kelihatannya benar, kesannya baik, tapi hati nuraninya nggak ada. Jadi orang tua lagi susah sama nggak ditolong sih, gitu kan? Tapi kan agama mengatakan begini. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita masuk udah lingkaran itu Bapak Ibu, balik cepat-cepat. Kalau enggak mau seperti orang Taurat ahli Farisi. Apalagi kalau kamu menyembahkan persembahan, terus kamu teringat ada sesuatu kau dengan saudara, dia kan? Tinggalkan tuh persembahan. Berdamai dulu baru balik lagi kan? Berapa banyak orang Kristen punya simpan dendam, sakit hati, kepahitan. Itu sebabnya Bapak Ibu kehilangan happiness, kehilangan kuasa, kehilangan iman. Happiness itu di hati. Kalau itu dikotori dengan kebencian, kekecewaan, gak akan bekerja. Iman dulu. Istilahnya kalau orang Jawa mejen, tau mejen, pistol kedor gitu ya. Kalau mejen itu gak keluar. Iman gak akan bekerja sekarang. Banyak orang Kristen saya bingung, makanya tadi berdoa, sudi, bukannya begini, kok doanya gak sakti, gak mujizat. Ada orang jatuh bangun, tapi doanya sakti. Tanda kutip ya, mujizat terjadi. Hatinya bersih. Dia terdapat dosa, dia datang kepada Tuhan Yesus, dibersihkan lagi, jadi bersih. Imannya itu just plain, plong, gak ada tuduhan. Kalau engkau tidak dituduh, ya, kau punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Surat Yohanes bilang kan ya. Yang membuat orang Kristen tidak just plain doanya, ada tuduhan. Yang paling simpel apa? Minta maaf lah sama istrimu, kasar banget sih, dia udah baik-baik sama aku sih.
Itu yang paling simpel ya. Di rumah kan, dia kan istri udah siap kemana-mana. Terus kita abaikan, besok diabaikan. Hati nurani kita, Bapak Ibu, jadi keras. Jadi melihat rekan pelayanan, masa pelayani sebel sama rekan pelayanan? Gimana sih saya bilang? Dan hatinya udah nggak kotor, iya kan? Gimana bisa melakukan mujizat? Tuhan Yesus bilang kalau nggak benar, kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan masuk surga ya. Kerajaan itu mengalami kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Hari ini kita mau kembali. Ya. Jangan aturan, harus sholat itu, baca Alkitab 3 pasal 1 hari. Bukannya itu. Sukai firman Tuhan. Ya kan? Oh, kasih perpuluhan begini. Saya sudah kasih perpuluhan. Gojek gak pernah kasih titip, gitu kan? Sepanjang jalan udah diinjili terus, thank you, gak dikasih tip sama sekali. Nah, mau dia menerima yang kita dengar, kasih tip 10.000, ya kan? 30.000, tak berapa lah yang Bapak Ibu bisa. Dia kan rasa saya kalau dekat-dekat saya gak naik mobil, saya naik ojek saya. Saya panggil tangan dia, berkati dia, keluarga dia, menangati Yesus, gini. Terakhir saya kasih tip yang bagus. Dan ketika dia dapat tip kan dia happy ya. Terus dia terima, siapa tadi kasih tip? Kayaknya orang Kristen. Ya kan? Dan namanya kan kelihatan kan? Itu aja cukup Bapak Ibu sekalian. Mulai dia tembok untuk tidak mendengarkan Injil itu kikis. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Di yang sana ada minus sekian situ. Tadi saya nggak lihat ada minus-minusnya. Di gereja lain udah kelebihan ada minus. Teporak. Kalau nggak ditarik sama Bapak sudah selesai. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, kau punya kebutuhan apapun, kali ini kau dijawab. Happy kau dipilih Tuhan, disayang Tuhan, kau diciptakan Tuhan. Seluruh malaikat itu berkemah sekelilingmu untuk menjagaimu, melindungimu. Be happy dan percaya Tuhan jamah umatmu, apapun kebutuhan bagi hari ini, rumah tangga, keluarga, anak-anak, keuangan, pekerjaan, mujizat terjadi Tuhan. Di dalam kau ada mujizat, di dalam kau ada kuasa, di dalam kau ada kelimpahan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.